Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku yang moga dimuliakan Allah, mohon maaf, ini saya tergelitik untuk menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Said itu tentang proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta, di mana Bapak Didu menyatakan dan menanggapi bahwa proyek itu adalah proyek yang dimau oleh Bapak Jokowi saja dan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyatnya atau memenuhi kebutuhan rakyatnya. Saya kira yang saya tangkap seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa hanya orang yang tidak waras ya yang melaksanakan proyek tetapi tidak untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dan yang selanjutnya juga dikatakan oleh Bapak Didu bahwa proyek itu amat sulit akan mendapatkan keuntungan, tetapi untuk 40 tahun ke depan juga itu wallahu alam bisawab gitu. Nah, ini yang perlu atau hati saya itu rada tergelitik itu. Apa yang dikatakan oleh Bapak Didu satu wawancara itu saya nggak nangkep otak saya itu. Beliau orang pinter dengan orang-orang yang sangat ilmiah dengan bahasa populer yang sangat cerdas ya. Jadi otak saya ini tidak menangkap, hanya kata-kata atau tanggapan yang 3 poin itu tadi yang bisa saya tangkap gitu ya. Meskipun itu juga rada raba-raba ya, tapi bagi saya bahwa tidaklah mungkin itu Bapak Jokowi itu bertindak sendiri dalam melaksanakan proyek apapun atau bidang apapun ya untuk kepentingan masyarakatnya. Itu tidak mungkin. Pasti itu didahului dengan kajian-kajian yang mendalam oleh para ahli-ahlinya. Pasti melibatkan para ahli-ahli di bidangnya ya, apa yang sedang dibangun oleh Bapak Jokowi, apa yang sudah dilaksanakan proyek oleh Bapak Jokowi itu. Sekali lagi pastilah akan melibatkan ahli-ahli dan sudah melalui kajian-kajian yang amat sangat mendalam. Dan saya juga yakin sudah dihitung untung ruginya, manfaat dan madaratnya, dan ini manfaat atau tidaknya untuk masyarakat atau untuk rakyatnya. Bapak Jokowi itu kan tidak mungkin itu kan bisa menikmati terus ya kereta api cepat yang dibangunnya itu, karena beliau itu kan sebentar lagi akan selesai ya. Lalu pertanyaannya itu, berarti itu kan Bapak Jokowi itu kan meninggalkan utang. Itu kan setiapnya juga presiden-presiden yang terdahulu juga kan seperti itu. Ada ditindak dan dilanjutkan oleh pergantinya atau oleh presiden yang lain. Nah, seperti itu. Adapun tindakan Pak Jokowi yang dikatakan ini sebagai hanya memenuhi apa yang beliau mau itu kan ya, saya kira tidak seperti itu juga ya. Sebab di mana-mana di semua pelosok Nusantara itu ya yang dikerjakan ya pembangunannya oleh Bapak Jokowi itu dengan gamblang kok kita saksikan betapa masyarakat itu sangat menyambut riang gembiranya ya, sangat terima kasihnya itu kepada Bapak Jokowi ya, sehingga
sangat itu ada rasa terima kasihnya, itu dibuktikan dengan sesuai dengan kemampuan mereka itu ya. Itu pertanda bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu kan nyambung. Kalau nyambung itu kan berarti kan mereka masyarakat itu kan berarti sudah rasa terpenuhi kebutuhannya. Nah, jadi apa yang dikatakan disampaikan oleh Bapak Said Didu itu si monggo-monggo mawon ya, hak Bapak Didu untuk memberikan tanggapan itu. Monggo versi panjenengan itu. Tapi ini juga ini pendapat saya orang awam seperti itu ya, Pak Said Didu. Jadi apa yang ditindaki ya oleh Pak Jokowi ini saya kira bukanlah orang yang tidak waras, tetapi sangat waras dan bahkan sangat cerdas. Sangat cerdas. Termasuk juga proyek besar ya yang melibatkan, yang menggunakan biaya besar ya, kereta api cepat ini saya kira banyak kok orang-orang yang sangat gembira, sangat senang gitu ya, masyarakat kita itu kan. Itu kan berarti juga nyambung, berarti juga sesuai dengan kebutuhan mereka itu kan. Sekali lagi, adapun Pak Didu itu menanggapi seperti itu ya, dari sisi lain ya, itu monggo hak-haknya Pak Didu gitu ya. Adapun untuk dikatakan bahwa proyek ini akan jauh ya mendapatkan keuntungan atau bahkan 40 tahun kesan itu wallahu alam juga ya itu kan. Saya kira itu juga itu saya pandang langkah yang amat waras dan amat cerdas yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena beliau membangun itu bukan kemudian atas kebutuhan jangka pendek ya, tetapi ada jangka panjang yang bakal dinikmati oleh siapapun, mungkin juga oleh anak cucu kita. Kalau kita bandingkan ibarat dengan masyarakat kita ya dalam membuka usaha atau membuka proyek atau perusahaan, mereka dengan waras dan cerdasnya itu tidak pernah ya, atau sangat jarang membuka suatu usaha kemudian ada keinginan atau nafsu ya untuk secepatnya meraih untung besar. Itu tidak seperti itu yang terjadi pada masyarakat kita juga, yang waras ini ya, yang cerdas itu. Tetapi ketika kita membuka usaha atau industri atau perusahaan apapun, yang terpenting bagi masyarakat cerdas itu bagaimana kita produk atau hasil produk kita ini diterima oleh masyarakat dan dikenal oleh masyarakat itu. Tidak diperhitungkan itu masalah keuntungan itu yang dikatakan jangka pendek itu kan. Untung dikenal saja juga, untung sudah diterima juga itu bagi langkah awal atau jangka pendek kita dalam usaha ya. Adapun nanti sesuai dengan berjalannya waktu itu barulah yang kita harapkan itu kan ada keuntungan. Itu pun tidaklah kita dengan muluk-muluk ingin segera meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak. Yang terpenting untung sedikit terus berjalan dan dapat dipertahankan. Adapun kemudian setelahnya kita perhitungkan
di masa yang akan datang, maksudnya itu dalam jangka yang ke depan itu ada prospek yang bagus, ada keuntungan yang lebih besar. Lah itu juga apabila kita tidak bisa menikmati karena umur kita, ya biarlah ya wakil-wakil kita, keluarga kita, atau orang yang dipercaya oleh kita untuk bisa menikmati. Karena niatan untuk kita buka usaha dan industri juga bukan untuk semerta-merta memenuhi kebutuhan diri kita, tetapi demi untuk keluarga dan demi untuk masa depan keluarga atau orang-orang yang dalam tanggungan kita. Nah, di sini kecerdasannya itu masyarakat kita, dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah, saya kira itu langkah yang amat sangat waras dan sangat cerdas ya. Dan sekali lagi, mari kita buka mata, mari kita juga buka hati bahwa Masya Allah ya, kerja Pak Jokowi itu di hampir semua pelosok Nusantara itu, dalam beliau membangun selalu ada sambutan-sambutan yang bagus, yang sangat gembira ya oleh masyarakatnya itu. Karena apa? Karena kebutuhan mereka sudah terpenuhi itu ya. Nah, maka itulah saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini tanpa saya mengaitkan dengan apa yang disikapi oleh Pak Said itu dalam proyek kereta api cepat itu, mari kita berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh agama kita, yaitu ya ayyuhalladzina istanibu ya kasirazan itu. Jadi janganlah kita sebagai orang beriman itu banyak sekali ya menyampaikan prasangka. Karena apa? Inna ba'dadun iku ismun ya, bahwa prasangka itu tidak bagus ya. Prasangka itu tidak baik. Artinya dengan ayat itu mengajak kita untuk mengedepankan ya penilaian hati nurani itu kan, ketimbang kita menilai dengan hawa nafsu atau sesuai dengan apa namanya itu logika ya, teori yang kita saja yakini ya. Jadi lebih baik kita positif sajalah itu, supaya apa, supaya kita juga terjaga akidahnya, terjaga hatinya, dan juga dengan pikiran atau pandangan positif itu akan menghasilkan juga buah yang positif. Demikian apa yang saya sampaikan untuk Bapak Said Didu. Mohon maaf, ini barangkali tanggapan awam saya ini tidaklah ya sesuai apa yang dinyatakan oleh Bapak Didu, mungkin dalam perbahasaan yang sangat jauh, dalam juga pemikiran yang sangat jauh. Sekali lagi ya mohon maaf kepada para netizen, juga saya pesankan untuk monggo kita selalu doakan untuk Indonesia dan untuk bangsa ini akan lebih bagus ya, lebih sejahtera lahir wal batin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.